Pada saat ini kita akan mengikuti kebaktian minggu dengan tema ibadah adalah pribadi yang memiliki integritas. Kebaktian minggu ini dilayani oleh Pendeta Budiningrum Sani Norwidia sebagai pelayan firman. Penatua yang bertugas, Penatua Novendra Yudawan, Penatua Tanti Daily, Penatua Christian Mengko, Penatua Oslan Sianturi, Penatua Emmanuel Kris Wijayanto, Penatua Agus Hartoko, Penatua Purwosunu, Penatua Rosna Rohi, Penatua Larosa Tambunan. Pemusik oleh Saudara Farel dan Saudari Natasha, Kantoria oleh Ibu Ira dan Bapak Jimmy. Multimedia oleh tim multimedia, pengisi pujian oleh Ananda Alea. Paduan Suara Jemaat GKI Jati Asih. Pengurus Paduan Suara Jemaat mengundang dan mengajak anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati Asih yang rindu memuji Tuhan melalui paduan suara jemaat untuk ikut latihan paduan suara jemaat yang diadakan pada hari Jumat waktu pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang ibadah. Kami tunggu kehadirannya. Terima kasih. Paduan Suara Pria GKI Jati Asih. Telah terbentuk Paduan Suara Pria GKI Jati Asih. Kami mengundang jemaat maupun simpatisan pria di lingkungan GKI Jati Asih yang rindu melayani Tuhan, khususnya melalui Paduan Suara Pria, untuk mengikuti latihan Paduan Suara Pria yang diadakan rutin pada hari Selasa pukul 19.30 sampai dengan 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di gedung gereja. Ditunggu kehadirannya. GKI Jati Asih akan segera menyusun visi dan misi GKI Jati Asih untuk 5 tahun ke depan, yakni tahun 2024 sampai dengan 2029. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Jemaat GKI Jati Asih akan melaksanakan survei jemaat serta membentuk tim visi dan misi dalam waktu dekat. Dimohon untuk para anggota jemaat berpartisipasi dengan mengisi survei visi dan misi melalui link Google Form yang ada di e-Warta Jemaat. Tim akan bekerja untuk merumuskan dan menetapkan visi dan misi GKI Jati Asih tahun 2024 sampai dengan 2029. Mohon dukungan doa dan partisipasi jemaat sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adakah dari antara kita yang baru pertama kali hadir dan mengikuti ibadah minggu saat ini? Apabila ada, kami persilakan bangkit berdiri. Mohon petugas untuk memberikan Kami Majelis Jemaat dan anggota Jemaat GKI Jati Asih mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan mengasihi saudara. Pada kesempatan ibadah hari ini, kami ingin memperkenalkan kader GKI yang sedang menjalankan praktek jemaat di GKI Jati Asih. Kepada Saudara Ari kami persilakan. Shalom.
Terima kasih kepada Saudara Christian Ari Wibowo. Tuhan memberkati pelayanan saudara. Demikian warta hari ini. Jemaat dipersilakan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, mari kita memulai ibadah hari ini. Mari masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Marilah kita bangkit berdiri menyanyikan lagu dari PKJ 13. Ibadah minggu ini dengan pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Salam sejahtera dari Tuhan yang selalu menolong dan menopang kita dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menyertai saudara dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Melakukan apa yang dikatakan dengan yang dipikirkan adalah hal yang tidak mudah. Terkadang kita cepat berkata, namun lambat berpikir, sehingga mempertahankan integritas diri cukup menjadi tantangan. Pribadi yang memiliki integritas adalah tema kebaktian pada hari ini. Melalui tema ini, umat diajak untuk memahami integritas sebagai keteladanan yang harus dimiliki umat Allah. Kristus sudah lebih dulu mengerjakan bagiannya untuk menjadi pribadi yang memiliki integritas. Dia mengajarkan pengampunan dan ia juga memberi pengampunan. Ia mengajarkan tentang kasih. Ia juga sang kasih.
Kristus Yesus mengajarkan tentang kesatuan dan keutuhan kata dan perbuatan kita, sehingga tidak terjebak pada kehidupan yang penuh kemunafikan atau kesalehan semu. Marilah kita menghayati tema ini dan merenungkannya sambil menyanyikan lagu NKB 126. Kita adalah manusia yang penuh dosa dan kesalahan. Marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus, sebagai murid-Mu, kami mengakui dosa-dosa kami. Seringkali kata dan perbuatan kami tidak sesuai. Kami menunjukkan kesalehan kami hanya dalam ritual ibadah semata. Dalam kehidupan nyata sehari-hari, kami seringkali abai melakukannya. Kami juga acap kali hanya mampu berkata-kata tentang kasih, tentang kesetiaan, tentang pengampunan, tentang hukum-hukum Tuhan.
namun itu hanya kata-kata saja. Perbuatan kami seringkali tidak mencerminkan tentang kasih, tentang kesetiaan. Kami tidak menunjukkan keteladanan sebagai murid Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Tuhan Yesus, kini dengarkan pengakuan dosa kami yang kami naikkan melalui lagu, bila ku renung dosaku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat diundang bangkit berdiri. Setiap kita diundang untuk mengakui segala perbuatan dosa yang kita perbuat, sebab Allah Sang Maha Pengampun menunjukkan pengampunannya bagi kita. Bahkan Dia merengkuh kita dengan kasih-Nya, supaya kita hidup baru sesuai dengan firman-Nya. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 2, yang akan dibacakan menurut terjemahan baru edisi yang kedua. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua.
Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau begitu baik, teramat baik kepada kami. Setiap hal datang silih berganti di dalam kehidupan kami. Suka dan duka saling mengisi, dan juga bahkan kekhawatiran dan kelegaan pun juga saling melengkapi. Hal ini membuat kami sadar bahwa Engkau adalah Allah pemegang hidup kami. Engkau adalah Allah yang menginginkan kami untuk ada di tengah dunia ini. Dan Engkau adalah Allah yang tidak pernah luput dan tidak pernah lupa untuk memelihara kami umat-Mu. Tuhan Allah kami mau bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka berkatilah hamba-hamba-Mu yang akan membacakan firman Tuhan dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tolonglah Tuhan agar setiap hal yang kami baca, kami dengarkan, kami juga cermati dengan seksama dan melakukannya dengan setia. Kami tahu bahwa kami sangatlah terbatas, maka sudah sepatutnya kami memohon kepada Engkau ya Roh Kudus, agar kami diberikan hati yang mau dan mampu untuk melakukan firman Tuhan dengan setia, bertekun di tengah dunia ini, di tengah gempuran zaman yang terus berubah. Kami mau memiliki iman yang tidak pernah berubah di hadapan Allah. Kami mau memiliki kehidupan yang semakin bertumbuh berbuah dan menjadi semakin serupa seperti Kristus di tengah dunia ini. Kami menyerahkan diri kami semuanya kepadamu ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan pertama pada hari ini diambil dari Mika pasal 3 ayat 15 sampai dengan 12. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para penjilat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenun karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita menanggapi bacaan pertama dengan membacakan Mazmur 43. Saya akan membaca cetakan keluar, jemaat membaca untuk cetakan ke dalam. Mazmur 43. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, terhadap kaum yang tidak saleh. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa aku harus hidup berkabung? Kirimkanlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu, dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus. Maka aku akan pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku.
dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Bacaan kedua pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan 13. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepadamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah mengasihi kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Umat diundang bangkit berdiri. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12. Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya maksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, menaruh dalam hati kita dan melakukannya. Haleluya. Silahkan duduk.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Sebuah situs berita online, Shipper, menuliskan sebuah artikel yang berjudul 8 cara membedakan barang original dan palsu yang harus diketahui penjual online. Tulisan ini ditujukan kepada para penjual online agar mereka lebih waspada, lebih berhati-hati dalam memilah dan memilih supplier barang yang dapat dipercaya. Tentunya dengan harapan para penjual ini dapat menjual barang dagangan yang kualitasnya original, bukan KW. Dalam artikel tersebut dituliskan beberapa tanda yang harus diwaspadai untuk membedakan barang ori dan barang KW. Di antaranya, yang pertama, diskon yang tidak realistis. Biasanya kalau barang ori tidak mungkin dari harga asli 5 juta kemudian diskonnya 80%. Itu sangat tidak mungkin. Jadi dikatakan diskon yang tidak realistis itu hanya terjadi bagi orang-orang yang jual KW. Katanya begitu Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kemasan tipis. Biasa orang mau punya barang, kalau bisa biaya produksi serendah-rendahnya, biaya penjualan setinggi-tingginya, atau keuntungan yang setinggi-tingginya. Jadi kemasannya pun berpengaruh. Yang harusnya plastiknya agak lebih tebal, susah disobek, harus pakai gunting. Ini plastiknya plastik laundryan baju yang gampang disobek gitu kan. Jadi kemasannya tipis. Lalu yang ketiga, kesalahan tata bahasa dan ejaan. Ini banyak Bapak Ibu kalau di sosial media ditemukan meme-nya gitu ya. Misalkan salah satu produk branded mereknya Dior. Ya ini nanti semoga saya nggak pas lagi diupload ke YouTube bunyinya nit gitu ya. Dior berubah jadi Dor atau Doir atau Idor, apalah itu pokoknya, jadi berubah-ubah tata bahasa dan ejaannya. Lalu yang berikutnya, yang keempat, dikatakan situs web yang palsu. Biasanya kita langsung ketika mengklik sebuah link diarahkan langsung ke sebuah situs dengan nama brandnya yang besar gitu kan. Ordernya di situ dengan menggunakan tinggal klik berapa barang lalu masuk ke keranjang pembelian lalu ditransfer atau bagaimana. Ini enggak, masuk satu web lalu kemudian mungkin silahkan dalam pemesanan mengontak WA nomornya berapa gitu kan. Jadi itu situs webnya palsu. Kualitas produknya yang buruk tadi juga tidak jauh berbeda dengan kemasan yang tipis. Nah yang biasanya mungkin setelah dibanting 100 kali baru pecah gitu kan. Ini baru dibanting 2 kali, itu pun kebanting anak bayi gitu. Ini kebetulan ada bayi-bayi yang lagi bertumbuh, senang banting-banting barang, baru 2 kali tahu-tahu sudah hancur lebur semuanya. Lalu kemudian ada huruf dan logo yang cacat, sama juga biasanya entah memang asli tapi tidak lolos quality control atau bagaimana, tapi intinya pasti ada huruf dan logo yang cacat. Lalu kemudian tidak ada detail kontak gitu kan. Lalu kemudian ada aksesoris yang hilang. Biasa menekan biaya, kita kemudian mengatakan oh ya kalau ini asli tapi dia nggak dapat aksesorisnya karena ya ini gimana ya barang reject dan lain sebagainya. Intinya adalah hal-hal yang seperti ini diharapkan para penjual online dapat lebih aman dan lebih berbijaksana memutuskan barang mana yang akan dia jual kembali kepada konsumen. Di dalam artikel ini sebenarnya juga mau menunjukkan kepada kita bahwa hidup di zaman sekarang bukanlah hal mudah. Ada banyak hal-hal yang tidak atau sangat tipis sekali bisa diketahui perbedaannya sebagai barang yang original ataupun KW. Dan ternyata mengenai hal ini bukan hanya kepada barang Bapak Ibu sekalian, ada juga terarah kepada sikap dan perilaku orang-orang di sekitar kita. Ada banyak terjadi penipuan untuk masa sekarang, scam itu lebih tinggi. Maksudnya kasusnya ada orang yang dikirim lewat WA, dibilang Bapak Ibu ini undangan nikahan kami ya, padahal kita nggak punya orang yang kita kenal akan menikah dalam waktu dekat. Dalam dokumen tersebut tercatatnya bukan PDF tapi APK. Begitu kita tidak sengaja mengklik, langsung ternyata menyerang kepada aplikasi yang lain. Misalkan di handphone kita ada M-Banking dan lain sebagainya. Langsung terjadi perpindahan dana. Banyak orang yang melakukan tindakan penipuan, banyak orang melakukan tindakan kejahatan dengan mengatasnamakan bahwa
Saya butuh karena saya butuh bertahan untuk hidup. Kalau Anda butuh bertahan hidup, uang yang berapapun Anda terima dengan hasil kerja secara halal itu tetap akan berfungsi. Kalau ini sudah berpindah sampai ratusan juta, miliaran, namanya apa kalau bukan penjahat? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dan akhirnya kita juga harus akui bahwa penipuan ataupun juga tindakan-tindakan kejahatan lainnya, investasi bodong dan tindakan kejahatan yang merugikan orang lain itu bisa kita katakan sebagai kemunafikan di tengah kehidupan kita bermasyarakat. Kemunafikan di mana mungkin kita awal mengenalnya, wah bagus, baik, orangnya apik, dia ngerti barang dan lain sebagainya, tapi ternyata dia menipu, dia munafik. Dia menipu kita dengan kebaikan, dengan kecerdasannya. Atau mungkin lebih saya kerucutkan, di dalam kehidupan bertetangga. Mungkin ada juga berita yang Bapak Ibu dengar gitu ya, oh itu orangnya rapi sekali, baik sekali, kalau tetangga lewat pun atau dia lewat depan rumah tetangga dia menyapa, dia sopan sekali, baik, jadi nggak mungkin dia itu orang jahat gitu ya. Seminggu kemudian berita masuk, rumah nomor sekian di komplek perumahan sekian baru saja digerebek polisi. Loh, itu tetangga yang tadi baru diomongin, yang kemarin baru diomongin gitu kan. Itu baru aja ini kan, kok dia bisa ya jadi penjahat. Banyak orang yang berkedok dengan kebaikan-kebaikan, kesalehan, dengan kemampuan-kemampuan yang unggul untuk menipu orang-orang lain dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup atau untuk mendapatkan status lebih tinggi daripada orang lain. Orang-orang yang demikian hanya memikirkan pride untuk diri sendiri atau harga diri sendiri, lalu kemudian hanya memikirkan kebutuhan diri sendiri bukan kebutuhan orang lain, dan tidak memikirkan orang-orang di sekitarnya dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Pertanyaannya berikutnya, lantas bagaimanakah sikap kita sebagai umat Allah di tengah-tengah masyarakat, sebagai gereja di tengah-tengah masyarakat dengan kondisi yang seperti ini, yang penuh banyak kemunafikan, yang penuh banyak kebohongan, yang penuh dengan kondisi-kondisi yang sangat tidak mencerminkan hadirnya firman Tuhan. Ternyata realitas tentang kehidupan masa kini, tentang banyaknya tipu muslihat itu sudah ada sejak lampau. Dalam pembacaan kita pada saat ini ada dua yang benar-benar menjadi sorotan, yaitu tentang Nabi Mika dan juga tentang Yesus Kristus. Bacaan Injil dan juga pada bacaan pertama. Di dalam penulisan yang dipesankan oleh Nabi Mika, di situ dia menghadapi sebuah kondisi yang sangat-sangat buruk, di mana para pemimpin politik maupun pemimpin rohani mereka bekerja ataupun melayani dengan dasar mencari keuntungan sendiri. Mereka mencari kekayaan bagi diri mereka sendiri. Mereka merasa bahwa mereka sudah melakukan sesuatu yang benar. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak mungkin menghukum mereka sebab pelayanan mereka begitu kuat, sebab pelayanan mereka begitu indah. Di satu sisi mereka menolak Allah dengan sikap yang berbohong, dengan sikap munafik itu. Di sisi lain mereka menganggap bahwa Allah akan tetap melindungi mereka sebab perbuatan mereka yang dianggap saleh itu. Disinilah kemudian Allah menyatakan jati dirinya dengan menunjukkan kuasanya kepada pemimpin bangsa Yehuda yang korupsi dan kemudian akan menerima hukuman. Diharapkan mereka para pemimpin dapat berlaku membela rakyatnya. Tetapi apa yang mereka lakukan justru menggali kekayaan untuk diri mereka sendiri. Dan disitulah Tuhan tidak berkenan. Mereka harusnya berlaku benar-benar sesuai dengan firman yang diberitakan, menegakkan kebenaran dan keadilan. Tetapi mereka malah sibuk mempergendut kantong-kantong mereka sendiri. Mika menggambarkan umat Tuhan seperti daging yang dipotong-potong. Umat Tuhan pada saat itu sungguh tidak ada lagi kesempatan untuk hidup lebih baik. Keadaan mereka hancur, pengharapan mereka hampir hilang. Oleh karena itulah Allah bergerak menghukum para nabi palsu ini. Mereka akan ditimpa malapetaka dan kehilangan semua materi yang mereka ambil. Dan pada masa Tuhan Yesus, di dalam pembacaan Matius kita juga melihat tentang bagaimana Yesus berhadapan secara langsung dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Mereka menunjukkan sikap yang positif terhadap Taurat. Yesus menunjukkan sikap yang positif terhadap Taurat dan dia mengakui bahwa Musa adalah tokoh penting dalam kaitannya dengan Taurat. Yesus juga memberikan pembenaran terhadap isi Taurat. Yesus sendiri tidak menentang posisi ahli Taurat dan orang Farisi yang menduduki kursi Musa. Tetapi yang Yesus tentang adalah sikap dan perbuatan mereka yang begitu munafik. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat pandai mengajarkan Taurat, tetapi mereka tidak mampu untuk menghidupinya bagi kehidupan mereka sendiri. Mereka begitu mampu untuk menyampaikan apa yang ada di dalam Taurat itu, tetapi ajaran mereka palsu, sebab hidup mereka sangat jauh dari apa yang diajarkan. Apa yang dilakukan oleh mereka semata-mata hanya untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Kedua, bacaan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dipaparkan dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, di mana di situ tercatat tentang Paulus yang berani menjadi teladan hidup yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan lewat kesehariannya. Dia sebagai pewarta Injil tersebut, tetapi dia juga menunjukkan sebagai pelaku Injil tersebut. Sebab fokus yang dia jalani itu bukan untuk dirinya yang menjadi kaya raya, tetapi fokus dirinya adalah mencontoh bagaimana Yesus Kristus telah mengerjakan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Paulus sebenarnya bisa minta kekayaan dari semua jemaat yang dia kelola. Bisa. Tetapi dia tidak melakukan itu, dia sama sekali tidak mau merepotkan orang-orang di sekitarnya. Sebab apa? Dia sadar betul, dia sadar sepenuhnya bahwa Allah lah yang memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Allah lah yang memelihara dia. Dan dia tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki rasa khawatir tentang apapun itu ke depannya. Urusanku adalah mengabarkan Injil. Urusanku adalah menghidupi kehidupan yang kedua ini, yang diberikan kesempatan untuk dia lebih baik lagi untuk melayani Tuhan. Dan itu dijadikan sebagai rasa syukurnya pelayanan itu. Bisa sebenarnya Paulus itu diagung-agungkan oleh orang lain. Bisa sebenarnya Paulus itu ketika masuk ke daerah itu langsung pakai red carpet tuh bisa. Dia tinggal bilang. Tetapi dia sadar secara penuh bahwa ketika Yesus Kristus saja berjalan mengabarkan Injil, mengajar di mana-mana, tidak membutuhkan privilege. Apalah dia yang seorang hamba, apalah dia yang seorang murid dari Yesus. Mengapa dia bisa minta lebih unggul daripada gurunya? Paulus menyampaikan firman Tuhan dengan ramah, bagaikan seorang ibu yang membagi hidupnya untuk anak-anaknya. Paulus juga menempatkan diri menjadi sebagai seorang bapa yang menasihati jemaat Tesalonika untuk hidup setia sesuai dengan kehendak Allah. Paulus sebelum menyampaikan itu semua, dia mengerjakan lebih dahulu di dalam kehidupannya, sehingga ia tidak menjadi saksi Injil yang bercacat. Permasalahannya Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita seringkali melakukan negosiasi. Paling sederhana, kita bicara tentang pengampunan. Iya, saya sudah maafin dia. Tapi untuk saya berelasi lagi kapan, ya itu nanti aja. Saya mesti berproses dulu, saya mesti pulih dulu, saya mesti benar-benar sadar dulu bahwa saya sudah mengampuni dia dan dia tidak lagi melakukan kesalahannya. Lah mau memberi maaf, tapi suruh kemudian untuk berelasi, berekonsiliasi, mesti nunggu dulu maunya kapan. Ketika Anda pada saat itu memberi maaf, maka saat itu pula Anda siap untuk berekonsiliasi. Ketika Anda memberikan maaf, maka saat itu pula Anda sadar bahwa Anda sudah pulih dan dipulihkan oleh Tuhan dari dendam. Lagi pula, siapa kita? Apa hak kita untuk mendendam kepada orang lain? Sedangkan kita menerima pengampunan dari Allah. Padahal Allah sebenarnya bisa mendendam kepada kita, karena saking dableknya kita manusia. Tapi yang terjadi apa realitanya? Ditahan dendamnya, disebarin beritanya, sampai kemudian berkubu-kubu, hancur komunitasnya. Terus gimana? Suruh ngerapiin lagi komunitasnya. Gimana suruh berbaikan lagi komunitasnya untuk menjadi satu komunitas yang utuh? Dilempar kesalahannya kepada orang lain. Orang lain yang suruh ngerapiin. Kalau kita belajar memahami tentang makna pengampunan dengan tepat, berarti di situ kita sadar bahwa sebenarnya kita tidak diberi ruang sama sekali untuk mendendam.
Sama sekali Bapak Ibu. Tidak ada ruang di hati kita untuk dendam. Karena apa? Seharusnya kita sadar kasih Allah kepada kita diberikan dengan sangat besar. Dan itu harusnya penuh diterima oleh kita, dipahami oleh kita secara penuh sehingga hati ini pun penuh dengan kebahagiaan dari Allah. Apabila ada orang yang menyakiti kita, kita berani mengatakan, iya, sudah, saya sudah mengampuni. Yuk kita baikan lagi. Makanya sangat menarik sebenarnya kalau kita mencontoh kepada anak-anak kecil, Bapak Ibu. Nih kebetulan hari ini kita akan melaksanakan baptisan kudus anak. Wah, Kennya udah kesel. Sabar ya Ken. Ada baptisan kudus anak. Bapak Ibu yang punya anak-anak lebih dari satu ataupun yang satu pasti tahu bagaimana anak-anak berelasi kepada teman-temannya. Habis pukul-pukulan, berantem, nangis, habis itu main lagi nggak mereka? Main lagi kan? Ada nggak mereka yang bilang aku benci sama kamu? Terus gak mau main selama setahun 2 tahun. Ada gak? Gak ada. Gak ada saya yakin. Paling udah ngomong aku benci sama kamu, besok main lagi udah. Jam 4 sore main pasti. Keluar lagi komplek, Sani main yuk. Tapi gak ada kan keluar terus bilang kemarin kamu bilang kamu benci aku. Kamu katanya gini sama aku. Gak ada pasti. Maka kita perlu mencontoh bagaimana anak kecil berelasi. Ketulusan hati yang diberikan Tuhan kepada mereka, kepolosannya itu tidak boleh kita rusak. Caranya bagaimana? Tunjukkanlah hidup yang berintegritas. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan untuk mengampuni, maka lakukanlah dan katakanlah pengampunan itu setulusnya. Dan kerjakanlah rekonsiliasi itu. Anak-anak kita pasti akan mencontoh. Oh mamaku itu kalau habis berantem sama papa habis itu baik-baikan, peluk-pelukan lagi, makan bareng lagi, terus nganterin aku sekolah bareng lagi. Jadi kalau ngambek ya udah cukup itu aja 5 menit selesai. Niscaya anak-anak kita pun akan mencontoh hal-hal tersebut. Selain itu juga kita belajar bagaimana untuk setia. Hidup di dalam kehendak Allah. Tidak mudah. Oh, datang ke gereja. Atau sebelum datang ke gereja melihat Iwarta. Siapa yang khotbah hari ini? Pendeta Sani gak mau datang. Kenapa kesetiaan kita di dalam peribadatan diukur dengan PF-nya siapa? Kalau kita memang setia kepada Tuhan, siapapun yang berkhotbah hari itu, kita akan dengarkan. Kalau minimal gak mau lihat mukanya Pendeta Sani, ditutup saja matanya, dengarkan suaranya yang merdu itu. Kalau memang sangat tidak sedap, besok saya minta tim multimedia untuk mengubah soundnya dinaikkan supaya lebih ngebas atau lebih cempreng. Biar jadi gak keciri itu suara Pendeta Sani. Apa yang maksudnya saya mau sampaikan? Janganlah membatasi firman Tuhan, janganlah membatasi pelayanan Tuhan bagi kita hanya berdasar siapa pendetanya. Saya tidak suka dengan pendeta ini karena dia menyakiti hati saya dan itu saya sudah ingat sekali sampai mati saya akan terus kenang. Tidak. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita, tidak pernah mengajarkan kita untuk berlaku seperti itu. Apalagi nih papa-papa, mama-mama yang mau membaptiskan putra-putrinya, yang masih punya anak-anak kecil. Kalau anaknya mau mencintai ibadah, mencintai Tuhan dalam peribadatan, jangan lakukan itu. Jangan batasi peribadatan kita. Justru perbanyaklah kita berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah. Di rumah pun biasakan ibadah kecil dengan keluarga, berdoa, membaca Alkitab. Niscaya anak kita bertumbuh. Kalau khotbah Pendeta Boni beberapa waktu yang lalu itu menarik. Ada seorang bapak-bapak datang menghampiri dia ngomong, setiap hari Minggu anak saya sekolah minggu.
Tapi kok kalau di rumah marahnya tetap kayak orang kesurupan. Ngamuk-ngamuk, protes. Pendeta Boni mengatakan, saya masih sabar sebentar, saya perhatikan. Lalu semakin lagi bertambah, akhirnya Pendeta Boni mengatakan apa? Ya Bapak, anak-anak itu belajarnya dari rumah. Dan mencontoh kepada Bapak. Untuk mengakhiri pembicaraan itu. Banyak orang salah tafsir mengenai sekolah minggu. Banyak yang memikirkan bahwa ketika bapak ibunya pergi ke gereja, biar ibadahku tenang, maka anakku kutitipkan ke sekolah minggu. Lah, papa mamanya tahu nggak anaknya duduk di kelas apa enggak? Papa mamanya tahu nggak anaknya bisa anteng atau enggak? Ya kalau masih yang sekecil-kecil Ken, sekecil Vanka, Eskiel, Lisa sama Katlea, ya ini tentu didampingi sama orang tuanya kan. Nah kalau udah agak gedean dikit, apa kabar Kak Hilda? Lari sana lari sini ya, seperti anak saya. Tidak tenang dia. Tetapi kita mari mengubah cara berpikir tentang pendidikan agama yang di rumah. Anak kita akan belajar mencari tahu tentang firman Tuhan kalau kita sama-sama mau duduk dan terus membaca firman Tuhan bersama-sama. Mari sama-sama kita bangun sebuah kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan. Dia mengajarkan kasih sebab dia adalah kasih itu sendiri. Dia mengajarkan tentang pengampunan sebab dia melakukan pengampunan itu sampai akhir hayatnya dengan mati di kayu salib. Marilah sama-sama kita jauhi kemunafikan hanya untuk memperkaya diri. Melainkan kita memilih untuk memudayakan hidup benar di hadapan Tuhan. Mau orang-orang mengakui kita sebagai orang yang kaya, orang yang benar atau tidak, kita tidak usah ambil pusing. Yang utama dalam hidup kita adalah pengakuan dari Allah. Tidak usah takut ketika masyarakat menghujat kita kalau kita hidup benar. Tidak usah takut apabila orang-orang kantor kita menyinyir kita apabila kita melakukan tindakan yang benar. Takutlah apabila Allah sudah menghukum kita. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Mika. Takutlah apabila kita sudah melakukan kesalahan lalu kemudian kita diminta pertanggungjawabannya pada saat ia datang kembali ke dunia ini. Takutlah ketika kita tidak didapati setia mengerjakan tugas kita sebagai pengikut Kristus ketika dia datang hendak menjemput kita. Takutlah kepada Tuhan. Jangan takut kepada manusia. Kita tidak perlu bersikap munafik hanya untuk dipuji dan dipuja oleh orang-orang. Kalau kita hidup benar, niscaya kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Kalau kita berani untuk menetapkan bahwa saya adalah saksi Allah dan saya akan berlaku memiliki integritas sebagai saksi Allah, niscaya Allah akan bekerja untuk meninggikan kita dan membuat kita tidak akan jatuh tergeletak. Dan untuk papa mama yang akan membaptiskan putra putrinya, semoga semakin hari semakin bertambah pula semangat untuk memiliki hidup yang berintegritas, semangat untuk menunjukkan kepada anak-anak, mengajar mereka dengan penuh kasih, mengajar dengan penuh hikmat dari Tuhan, dan tentunya terus menjadikan Yesus Kristus sebagai pandu kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam saat hening dan pada saat hening ini kita akan mendengarkan persembahan pujian bagi Tuhan yang dibawakan oleh Saudari Alea.
Terima kasih untuk Alea, pujiannya boleh menghantarkan kita semua untuk berefleksi. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan memasuki di dalam liturgi baptisan kudus anak. Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tuanya telah menyatakan iman mereka untuk membaptiskan anak-anak mereka. Sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang Ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa, dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tuanya, bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita termasuk anak-anak untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus juga yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan Roh Kudus akan terus-menerus menolong orang tua dan anak-anaknya, sehingga kelak anak-anaknya akan mengaku iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan, Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tetapi juga memberi kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan dan menyuburkan. Dengan air bah Engkau menghukum orang berdosa, tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang yang benar. Melalui air Laut Merah Engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umat-Mu menuju ke tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air sungai Yordan, anak-Mu yang Kau kasihi telah dibaptiskan, dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib Ia dibaptiskan dalam sengsara maut dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu. Dikuburkan bersama dengan Yesus Kristus dalam kematian dan bangkit bersamanya, ke dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan dalam tubuhnya. Dan curahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang para orang tua untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara-saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat baptisan saudara-saudara sendiri dan menyatakan iman yang merupakan iman saudara-saudara yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara-saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, Anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku untuk anak saudara? Apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara ini dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Apakah jawaban saudara Calvin Marudut Simanjuntak dan saudari Justina Heni Tantrasari? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Victor Stani Hamonangan dan saudari Yolanda Rosilvia Junior? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Laurentius Juanda Sinurat dan saudari Ruth Anela? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Roger Pangidoan Siagian dan saudari Rebecca Luis Quento? Ya, kami percaya dan berjanji. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 280.
dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bernyanyi dari NKB 153 bait yang pertama dan yang kedua. Simanjuntak dan Karli. Silakan merapat. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Silahkan duduk. Para orang tua, dengarkanlah.
Saudara-saudara, dengan baptisan Tuhan memberi anak saudara kehidupan yang baru. Hendaklah saudara bersungguh-sungguh untuk membantu mereka agar mereka bertumbuh dalam iman, sehingga kehidupan baru mereka semakin kuat setiap harinya. Saudara-saudara perlu mendidik anak-anak saudara hingga mereka berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah itu serta firman-Nya, dan pada waktunya mengaku iman percayanya sendiri dengan sepenuh hati. Silahkan menghadap kepada jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai anggota-anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan orang tua mereka dalam pendidikan iman mereka. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Para orang tua boleh kembali ke tempat duduk, silahkan. Ucapan selamat ulang tahun. Kami Majelis Jemaat GKI Jati Asih mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang merayakan hari lahir periode 30 Oktober sampai dengan 5 November. Kepada jemaat yang berulang tahun pada periode tersebut, apabila ada yang hadir pada ibadah onsite saat ini, kami mohon untuk dapat berdiri di tempat. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Untukmu kawan, selamat ulang tahun. Yang berulang tahun silakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada sedikit pengumuman, bukan pengumuman. Salah satu dari pokok doa kita adalah tentang pembangunan gedung gereja dan pastori. Oleh karena itu kami dari tim pembangunan akan mengupdate sedikit tentang rencana itu. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Jadi salah satu yang sedang kita lakukan adalah pengurusan sertifikat. Tapi ternyata ada beberapa sertifikat yang double, masih nama yang lama dan sekarang sedang dalam pengurusan. Oleh karena itu perlu waktu untuk pengurusan. Setelah itu baru kita bisa mengajukan izin mendirikan gedung bangunan lainnya di komplek gereja. Dan yang saat ini yang akan kita lakukan adalah renovasi pastori. Jadi kita akan merenovasi rumah pendeta yang saat ini ada di Pemda. Oke, next. Sampai dengan minggu akhir itu dana yang terkumpul sudah kurang lebih 175 juta yang diperoleh dari Gentong, kemudian ada juga yang dari Kiris, ada yang langsung mentransfer. Jadi selama ini dana yang sudah terkumpul adalah 175 juta. Sampai minggu kemarin sudah masuk lagi menjadi 185 juta. Oke, next. Ini adalah tampak desain dari gedung gereja. Next. Ini yang kanan atas inilah tampak mukanya, kemudian yang ketiga ini dalamnya. Kelihatannya bagus ya, tapi ini hanyalah permainan sebetulnya, permainan komputer. Desainnya seperti ini, tapi nanti kita akan menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Jadi ini adalah akan kita desain, sudah kita desain dan akan kita lakukan dalam waktu dekat.
Oke, next. Nah, pembangunan memerlukan waktu kurang lebih 5 bulan. Jadi kalau kita lihat bulan pertama itu hanya 42 juta, kemudian bulan ketiga hanya sekitar 70 juta, bulan ketiga sekitar 142 juta, dan seterusnya. Jadi sampai bulan pertama dan kedua nanti dana masih bisa kita cukupi. Kalau kita perhatikan, kita akan merencanakan sekitar bulan ketiga November, itu kalau pendetanya siap, karena pendetanya harus pindah rumah dulu, ini harus dikontrakin. Jadi rencana kita akan mencari kontrakan rumah selama 6 bulan. Nah, dari dana itu kira-kira 500 juta yang kita perlukan. Saat ini ada sekitar 175 juta plus 10 juta terakhir, jadi kira-kira kurang sekitar 315 jutaan. Nah, oleh karena itu nanti kita akan tetap menjalankan gentong, kemudian kita akan ada janji iman, diharapkan komitmen dari jemaat, kemudian nanti kita mungkin akan ada promes, kemudian ada kegiatan yang lain. Jadi sebagai info, jemaat kita itu ada sekitar 350 keluarga. Jadi tapi kalau individu itu ada sekitar 1000. Jadi keluarga 350. Jadi kalau dalam waktu 5 bulan ke depan misalnya tiap keluarga komitmen gitu ya, rata-rata 1 juta aja. Dalam 5 bulan selesai itu rumah, itu kan, karena kurangnya 350. Nggak perlu 1 juta, bisa juga 200, bisa juga 5 juta, jadi rata-rata sekitar itu. Jadi mohon doa dan dukungannya, nanti kita akan lanjut ke rencana penggalangan dananya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan satu dalam doa syafaat. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hujan yang telah Tuhan berikan tadi malam, membuat kami merasa tersegarkan, membuat tanah-tanah yang mengalami kekeringan sudah boleh bergembira, dan bahkan membuat sumber mata air kembali terisi. Kiranya kami boleh terus menikmati curah hujan yang cukup, tidak terjadi banjir lagi, namun cukup membuat sekeliling kami kembali subur dan segar. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami juga yang berulang tahun pada periode 30 Oktober sampai dengan 5 November. Kami mendoakan mereka semua untuk tetap sehat, tetap merasakan pemeliharaan Tuhan, tetap berhikmat, dan tetap bertekun di dalam tugas tanggung jawabnya sebagai saksi Kristus di tengah dunia ini. Apabila mereka menghadapi tantangan, kami percaya bahwa Tuhan selalu menggenggam tangan mereka untuk melampaui segala tantangan yang ada. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah membaptiskan putri-putrinya, putra-putrinya. Kami mendoakan agar mereka semua boleh tetap bertekun di dalam kehidupan iman mereka, mencintai Tuhan, sehingga boleh menjadi contoh bagi anak-anak mereka ke depannya. Berkatilah pertumbuhan Katlea, Karlisa, Kenward, Jovanka, dan Eskiel, sehingga mereka boleh merasakan cinta kasih Kristus melalui kedua orang tuanya dan bahkan seluruh keluarga yang mencintai mereka. Tuhan akan memberikan pertumbuhan, kesehatan, kepintaran, kecerdasan, dan Kau akan memakai mereka sebagai anak-anak yang membanggakan nama dan memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk kehidupan kami bersama di GKI Jati Asih. Kami mendoakan bagi para pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, di dalam majelis jemaat, untuk pendeta dan penatua, pengurus komisi, guru sekolah minggu, karyawan, jemaat maupun simpatisan yang berpartisipasi aktif. Kami memohon berkat Tuhan agar hati dan pikiran kami tetap terfokus kepada Tuhan, motivasi kami tetap untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuliakan diri kami. Kami juga berdoa bagi panitia pembangunan dan setiap orang yang bekerja di dalamnya, di dalam proses pengurusan sertifikat gedung gereja, pengurusan proses renovasi lingkungan gereja, juga pastori sebagai aset GKI Jati Asih boleh berjalan dengan baik. Kami mohon kepadamu Tuhan, di dalam mengumpulkan dana ini, biarkan Tuhan yang menuntun bagi setiap kami
untuk boleh berpartisipasi secara aktif melalui dana ataupun juga sumbangsi dalam bentuk tenaga dan pikiran. Kami mohon kebaikan Tuhan agar rencana yang sudah dibuat ini boleh berjalan sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Kami boleh juga mengingat untuk panitia dari masa raya Advent dan Natal serta Tahun Baru dan HUT GKI Jatiasi ke-24. Berkatilah mereka yang bekerja di antara kami, agar mereka boleh tetap bertekun dengan tugas tanggung jawabnya, agar mereka boleh bersatu hati, boleh saling mengisi, boleh saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menolong di dalam mengerjakan bersama kepanitiaan ini. Kami juga memohon agar diri kami pun diberikan dorongan, kemauan, dan kemampuan untuk mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Jemaat melalui panitia masa raya Natal ini. Kami mau berdoa juga untuk kegiatan Refreshing Course GSM yang akan diadakan pekan ini. Para guru sekolah minggu akan berangkat pada hari Sabtu dan akan pulang kembali pada hari Minggu. Tuhan akan menuntun di dalam perjalanannya. Setiap hal yang mereka kerjakan juga boleh dalam keadaan sehat. Mereka juga boleh kembali merefreshkan diri untuk menjadi penyemangat kembali dalam melakukan pelayanan bersama di sekolah minggu ataupun lebih luas lagi. Kami mau berdoa juga rencana PA Padang yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 November. Tuhan Yesus boleh tolong supaya boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus mampukan supaya setiap hal yang dibutuhkan oleh panitia dan di dalam proses pelaksanaannya Tuhanlah yang ambil dan campur tangan. Kami memohon kepadamu Tuhan. Kami juga mengingat untuk Saudara Christian Ariwibowo yang akan praktek bersama dengan kami di sini melayani Tuhan. Berkatilah di dalam proses pembelajaran PJ1 ini supaya ia sungguh dapat menerima pembelajaran yang baik supaya menjadi bekal proses kependetaannya kelak. Tuhan akan berikan selalu kesehatan dan hikmat Tuhan kepada dia di dalam melakukan tugas tanggung jawabnya. Kami juga mau berdoa mengingat bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami, atau bahkan kami sendiri yang sedang sakit, yang mungkin mengalami patah semangat karena perawatan yang begitu panjang, begitu melelahkan, begitu membosankan. Kami mau berdoa untuk mereka tetap boleh mengingat bagaimana Tuhan hadir dan menolong lewat usaha dan upaya yang dikerjakan. Hiburkanlah dan kuatkanlah mereka seperti Tuhan telah menghiburkan dan menguatkan pada hari-hari yang lampau. Kami boleh mengucapkan, mengingat mereka nama-nama yang sedang berjuang dalam masa pemulihan. Kami mengingat Penatua Sunu, Ibu Anita Syahulu, Bapak Danang Estian, Ibu Tiara, Oma Ama Amba, Ibu Sehotni Sitopu, Ibu M. Sianturi, Bapak Juni Ganihuta Julu, Bapak Anton, Bapak Luhut Sitompul, Bapak Mulatua Hutayan, Oma Roni Silaban, Ibu Anggi Simorangkir, Ibu Sumartini Sihite, Dr. Aurelia Sihite, Bapak Evert Pelenkahu, Ibu Paulina Harkat, Opali, Bapak Indro Lukito, Ibu Sri Wahyuning, Ibu Asmani, Bapak Sadih, Ibu Ani Harwiyati, Bapak Marhum Situmeang, Oma Rusdar Tipai, Ibu Harti, Ibu Rustin Sambole, Ibu Suryati Telambanua, Bapak Setio Raharjo, Ari Setio Raharjo, Ibu Ratnauli, Ibu Purnama, Ibu Ranai, Bapak Toras Yaan, Bapak Yanes Arianto, Bapak Bambang Sunarko, Ibu Neria Marunduri, Ibu Karmi, Ibu Visianeke Sembiring, Saudara Hendra, dan juga Bapak Sianturi, atau bahkan kami secara pribadi yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh. Tuhan sehatkan kami, Tuhan pulihkan kami berserah kepadamu ya Allah. Kami mau berdoa untuk Indonesia di dalam kondisinya pada masa kini, di dalam pemerintahan dan persiapan pemilu yang ada. Kami mendoakan agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami pun juga dipimpin Tuhan untuk berhikmat memilih dan memilah mana yang akan kami pilih sebagai pemimpin negeri ini. Tuhan akan menolong untuk prosesnya seluruhnya supaya tetap berjalan dengan baik, supaya tetap berada dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga memohon kepada Tuhan untuk kondisi di dunia saat ini. Kami memohon perdamaian dari-Mu ya Allah. Ketika saat ini terjadi banyak peperangan, belum usai perang Rusia dan Ukraina, dan sekarang juga belum usai perang Israel dan Palestina yang semakin memburuk kondisinya. Kami berdoa agar Engkau boleh hadir dan menolong agar terciptanya damai sejahtera. Dihentikanlah perang ini Tuhan,
supaya dunia ini boleh menjadi rumah yang baik untuk tempat anak-anak kami bertumbuh, untuk penerus-penerus-Mu ini boleh melanjutkan kehidupan. Kami mendoakan para korban perang Israel dan Hamas. Kami mendoakan mereka yang tengah mengerang kesakitan dan juga mereka yang berduka dikarenakan ditinggal oleh orang terkasih. Kami memohon kepadamu Tuhan agar Engkau berkenan menolong mereka semua yang berdoa dan memohon kesembuhan ataupun keselamatan. Kami pun mengingat untuk setiap doa-doa kami secara pribadi yang kami panjatkan, berisi keluh kesah kami, berisi permohonan kami, berisi pergumulan kami dan kekhawatiran kami. Berkati Tuhan setiap doa-doa kami dan juga setiap pekerjaan, kehidupan relasi kami dan kehidupan kami dengan segala hal yang kami gumulkan. Berkenanlah Engkau hadir dan menolong kami. Inilah doa kami Tuhan, berkatilah doa yang jauh daripada sempurna ini, yang akan bersama kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan memberikan persembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus hambanya yang ditulis dalam Roma 12 ayat 1 terjemahan baru. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bagi umat yang beribadah online, persembahan dapat dihimpun melalui cara dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat tatap muka, atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Jati Asih melalui scan kris seperti yang tertera pada layar. Bagi umat yang beribadah onsite atau tatap muka, persembahan dapat dihimpun memakai 2 amplop persembahan dan meletakkannya ke dalam kantong yang diedarkan. Kantong hitam untuk persembahan pelayanan umum gerejawi, kantong merah untuk pelayanan khusus Kespel, serta kantong untuk pembangunan dan renovasi pastori dan pembangunan gedung gereja, atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Jati Asih atau menggunakan scan kris yang terdapat di tempat duduk saudara sesuai dengan peruntukannya. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu. Tuhan
persembahan kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini Engkau berkenan kepada kami boleh datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan di hadapan-Mu kami datang membawa persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan kami ini Tuhan. Dan kiranya persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati Bapa setiap tangan yang telah memberi dan juga tangan yang akan mengelola persembahan ini. Agar melalui Tuhan kerajaan-Mu boleh berkembang di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk apa yang kami persembahkan kepada-Mu dan terima kasih Tuhan. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Allah sudah memberikan teladan kepada kita semua. Kami akan mengikuti teladan Allah kita. Teladan kasih, pengajaran, kesetiaan, pengampunan, ketaatan, dan teladan lainnya lakukanlah dalam kata dengan perbuatanmu. Kami akan menerapkan segala teladan Kristus dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan Allah Sang Pemilik hidup, kini dan selamanya. Kembalilah dalam keseharianmu, bawalah serta karakter Kristus ke tengah dunia ini, dan bawa serta berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa melingkupi engkau, kiranya hikmat dari Sang Anak menerangi engkau, kiranya kuasa Roh Kudus senantiasa bergelora di dalam jiwamu, dan kiranya berkat dari Allah Tritunggal diam bersama dengan engkau, kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Tadi apa itu? 126 ya? Nah, itu aja. Dengan demikian kebaktian minggu sudah selesai. Majelis Jemaat GKI Jati Asih mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Budi Denrom, Sani Norwidia, dan kepada semua petugas yang melayani pada kebaktian hari ini. Terima kasih kepada semua jemaat yang telah mengikuti kebaktian minggu. Kiranya kasih damai sejahtera Allah tetap melingkupi kita. Tuhan memberkati.